Ya. Pembangunan industri dan perdagangan. Nah, kita mulai dari industri dulu ya. Industri dulu. Ah, Nah, ini daftar isinya, konsep industri, kebijakan industri, peranan industri, ya, terus konsep perdagangan, peranannya. Nah, ini simpel sih ya. Tapi saya harapkan logikanya bisa bermain. Pertama, konsep industri. Teman-teman sering dengar kan istilah industri, tapi eh, tahu sih tahu kan, misalnya industri pariwisata, misalnya yang sedang gembar-gembor kan sekarang, industri pertanian. Cuma apa namanya, pengertiannya mungkin perlu ditegaskan lagi ya. Nah, jadi yang disebut industri itu adalah usaha, ada proses usaha, intinya ada proses usaha dari barang mentah atau setengah jadi menjadi barang jadi. Nah, ya, jadi ada penambahan nilai, ada penambahan value. Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan. Nah, itu sudah pasti. Jadi konsep industri itu seperti itu. Jadi konsepnya dulu. Jadi industri itu pasti ada proses mengolah dari bahan mentah atau setengah jadi atau bisa juga barang jadi menjadi barang yang lebih mempunyai nilai tambah gitu ya. Contohnya ada usaha produksi ya, kayak kalau di Cianjur yang teman-teman kan sering ada juga yang kerja kan di produksi itu kayak sepatu Nike ya, ada apa pabrik-pabrik boneka gitu kan. Nah, itu masuknya ke produksi. Terus ada juga yang perakitan atau assembling ya, namanya assembling. Nah, kalau itu berarti ada proses kayak merakit gitu ya, menyatukan onderdil. Nah, kayak karoseri truk gitu kan, karoseri mobil itu masuknya ke perakitan ya. Terus ada reparasi. Kalau reparasi itu kayak bengkel, apa ya, ya kebanyakan bengkel kan kalau reparasi, bengkel mobil kayak motor kayak pesawat gitu kan. Nah, jadi contoh dari konsep industri itu ya secara sederhananya yaitu ada proses produksi, ada proses perakitan dan reparasi ya, yang lebih kelihatan. Nah, tapi kesini kan di peraturannya industri itu nggak hanya barang, tapi ada juga jasa ya. Yang tadi yang pertama disebutkan ada industri pariwisata. Nah, industri pariwisata itu kan besar juga, banyak. Makanya industri pariwisata pun dipecah-pecah. Ada industri hotelnya, ya, ada industri travelnya, ada industri biro jasa pariwisata dan sebagainya. Ya. Terus ada industri perbankan, ada industri layanan kesehatan dan banyak lagi. Nah, itu semua sebenarnya adalah industri, ya, tapi dalam bentuk jasa. Kalau dalam bentuk barang berarti pikiran kita ya kayak ingatnya produksi gitu kan, perakitan dan reparasi. Kalau jasa berarti ya segala industri yang berhubungan dengan pelayanan jasa.
Oke, ya. Eh, Teman-teman juga harus tahu ada namanya pembagian industri ya. Jadi pembagian industri itu menurut Undang-Undang Industri ya, perindustrian kan ada undang-undangnya. Undang-Undang Pertanian ada ya, Undang-Undang Perdagangan ada. Nah, Undang-Undang Perindustrian itu nomor 3 2014 secara garis besar dibagi dua, ada industri barang dan industri jasa ya. Kalau industri barang tadi sudah disebutkan, industri jasa juga demikian sudah ya. Terus eh, di ada di undang-undangnya juga. Bentar ya, ada yang bocor suaranya nih. Nah, di undang-undangnya juga dan termasuk di klasifikasi BPS, industri itu juga dibagi empat ya, ada industri besar, industri sedang, kecil, dan rumah tangga. Ukurannya dari mana? Ukurannya dari jumlah karyawannya. Kalau besar berarti 100 orang lebih, sedangnya berarti dari 20 sampai 99, kecil dari 5 sampai 19. Nah, kalau industri rumah tangga 1 sampai 4. Nah, terus ada juga pembagian industri dalam 5 kelompok ya. Ada industri yang diklasifikasikan berdasarkan bahan baku, terus berdasarkan tenaga kerja, berdasarkan hasil produksi, bahan mentah, dan terakhir berdasarkan lokasi unit usaha. Minimalnya teman-teman bisa membedakan. Nah, berdasarkan bahan baku dibagi lagi jadi 3. Ada namanya industrinya ekstraktif, ya, pengekstrak, atau yang penggunaannya itu bahan bakunya langsung dari alam, kayak industri pertanian, perikanan, perkebunan. Nah, jadi pertanian pun masuk ke dalam industri. Berdasarkan bahan baku tadi ada industri ekstraktif, ada non ekstraktif ya, dan tersier. Yang ekstraktif berarti ya yang langsung ya, pertanian, perikanan, perkebunan, pertambangan, kehutanan ya masuk. Nah, tetapi kehutanan apa namanya ya maksudnya kalau misalnya jual kayunya langsung gitu kan itu termasuk ekstraktif. Tapi biasanya kalau perkayuan itu kan dipotong dulu kan. Nah, dipecah dulu gitu kan. Nah, bisa jadi kain atau bisa jadi kayu yang sudah dipotong-potong. Nah, itu masuknya non ekstraktif. Nah, ini juga ada yang berbeda, ada yang di sini industri pertanian ada, tapi di sini ada pengolahan hasil pertanian. Jadi misalnya kayak singkong ya singkongnya diolah dulu misalnya. Ya. Nah, itu non ekstraktif. Kalau ekstraktif langsung berarti singkongnya ya singkong yang mentahnya langsung dijual. Terus ada industri tersier. Nah, industri tersier ini kalau di sini ada semua industri yang bersifat jasa atau layanan. Ya, industri berdasarkan tenaga kerja sebenarnya tadi yang pembagian dari BPS sama ya. Industri rumah tangga kecil, sedang, besar. Ya, itu tenaga kerjanya. Terus ada industri berdasarkan hasil produksi. Ada yang primer, sekunder, tersier. Ini juga hampir sama, cuma hampir sama dengan yang pertama yang ekstraktif ya, ekstraktif. Cuma yang tersiernya itu hampir sama jasa ya. Tapi yang satu duanya, yang primer itu kalau di sini disebutkannya pengolahan barang lebih lanjut ya, seperti kerajinan, konveksi. Nah, itu pengolahan lagi itu primer. Yang sekundernya
baja, benang, industri tekstil ya. Analoginya teman-teman masuk nggak pakaian. Jadi tapi di sini dalam hal misalnya pakaiannya itu kan kalau di industri primer kan jadi pokoknya pakaian. Nah, yang sekundernya itu berarti benangnya. Nah, itu sekunder. Ya kan kalau Paham, paham, Pak. paham ya, ya siap. Kalau nah, tersier itu jasanya berarti hampir sama. Hanya pemaknaan saja. Tapi kalau di tes takutnya keluar di ABC-nya ya siap-siap aja dihafalin. Kalau tersier itu berarti yang tukang jahitnya, Pak ya? Iya betul, karena jasa ya jasanya. Benar-benar. Jadi analoginya gitu udah masuk Rian. San primer, sekunder, tersier. Industri yang keempatnya bahan mentah. Nah, bahan mentah dibagi jadi industri pertanian, terus pertambangan, terus jasa. Nah, kalau ini mah langsung ke jenisnya ya. Kalau industri pertanian ya segala sesuatu yang berasal dari pertanian ya. Kalau pertambangan kan sektor-sektor yang ada di pertambangan. Kalau jasa ya semua sektor jasa. Yang terakhir berdasarkan lokasi unit usaha. Jadi ada yang berorientasi pada pasar, ada yang berorientasi pada tenaga kerja, ada yang berorientasi pada pengolahan. Berorientasi pada pasar berarti didirikan dekat konsumen, industri makanan minuman. Kalau berorientasi tenaga kerja berarti didirikan atau menyerap tenaga kerja berupa apa? Konveksi gitu kan. Ya, atau ya pabrik-pabrik juga kan yang lulusan SMA itu bisa ya. Berorientasi pada tenaga kerja. Ini berorientasi pada pasar, berorientasi pada tenaga kerja. Yang ketiga berorientasi pada pengolahan. Jadi di sini pengertiannya yang perusahaannya yang dekat dengan sumber pengolahan. Contohnya seperti apa ya? Teman-teman bisa bisa menggambarkan. Atau yang dekat dengan pasokan suplainya ya. Contohnya seperti ini apa perusahaan itu emas itu kan ya yang di Papua itu kan dekat dengan olahnya dekat dengan sumber pasokannya, benar kan? Ya terus minyak, nah, minyak juga kan biasanya dekat dengan sumber pengolahannya. Nah, kurang lebih seperti itulah ya. Nah yang lebih ya harus lebih dipahami lah, takutnya kan ada di tes pilihan gandanya gitu ya.